Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi di pembelajaran tematik. Tema 7, subtema 1, muatan PPKN. Faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan negara lain. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu pertama, faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Yang kedua, faktor sejarah Indonesia yaitu adanya percampuran budaya asing. Kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat, maka secara perlahan akan tercipta budaya baru. Yang ketiga, faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau, sehingga mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lain. Yang keempat, faktor keturunan. Faktor keturunan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ras dan suku. Ras adalah salah satu sistem pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok ras, yaitu ras Papua Melanesoid, ras Negroid, ras Wedoid, dan ras Mongoloid. Sedangkan suku adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan khususnya bahasa. Lalu, memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda yang kedua, yaitu pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Kongres Sumpah Pemuda kedua ini merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I. Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Yo, coba perhatikan Sumpah Pemuda berikut. Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Perbedaan antar suku di Indonesia. Perbedaan antar suku di Indonesia terletak pada bahasa, adat istiadat, serta sistem kekerabatan. Pertama, adat istiadat. Adat istiadat ini meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan yang menjadi adat istiadat sudah dijalankan secara turun-temurun oleh suatu suku. Yang kedua, bahasa daerah. Bahasa daerah setiap suku biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah atau laki-laki, garis ibu atau perempuan atau kedua-duanya. Selanjutnya, ada upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa.
dan bukan pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. 2. Menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Yang ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Yang keempat, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Yang kelima, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Nah, itu ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian pahami. Lalu, jangan lupa mengerjakan tugasnya yang nanti akan Ibu sharekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.